Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara jamaah Masjid Uswatun Hasanah rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Sekecil apapun, saya ulangi, sekecil apapun, karena bisa jadi nikmat yang kita anggap kecil itulah yang paling berharga bagi kita semua. Di tengah suasana pandemi seperti sekarang ini, tentu banyak hal yang membuat kita tidak merasa nyaman. Kita hidup di zona yang tidak nyaman hari ini. Namun bagi seorang yang beriman, bagi mukmin dan mukminah, tiada kata lain kecuali ia harus optimis memandang hidup ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lewat satu ungkapan beliau yang sangat menarik dan jadi pelajaran buat kita bagaimana menyikapi hidup ini. Kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu syarahu syakara wa in asabathu dharrahu sabara. Aku takjub, aku bangga kepada sikap dan perilaku mukmin dan mukminah, para pengikutku. Semua permasalahan yang menimpa mereka dipandangnya secara positif, secara baik. Inna amrahu kullahu khair. Setiap permasalahan yang dihadapinya selalu dipandangnya positif, dipandangnya baik. Walaisa dzaka li ahadin, dan hal ini tidak ada kecuali pada diri seorang mukmin dan mukminah. In asabathu syarahu syakara wa in asabathu dharrahu sabara. Jika ia diberikan waktu yang luang, kegembiraan, kesenangan dan sebagainya, maka ia mau bersyukur. Dan jika ia dihadapkan kepada kesempitan, kepada masalah, kepada problem, maka ia bersedia buat bersabar. Jadi syukur dan sabar. Ini saya ketengahkan lebih dulu. Saya tahu persis situasi dan kondisi kita dewasa ini yang benar-benar tidak nyaman. Sekedar berhimpitan saja, berdekatan saja kita merasa khawatir, merasa takut karena suasana pandemi seperti sekarang ini. Saudara yang dirahmati Allah, syukur dan sabar itu ibarat dua sayap bagi seekor burung. Sayap yang pertama namanya syukur, dan sayap yang kedua namanya sabar. Dengan kedua sayap itu seekor burung dapat terbang tinggi. Seorang mukmin jika memiliki rasa syukur dan sabar, maka ia akan menemukan indahnya hidup bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun situasi dan kondisi yang ia hadapi dewasa ini. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi pembawa acara atau MC sudah menyebutkan bahwa kita
bergembira hari ini lantaran kita menang perang, lantaran kita merayakan kemenangan. Kalau saya istilahkan, kita ini sedang berperang sesungguhnya. Rasulullah tampil sebagai komandan kita. Maklumatnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Kita segerombolan pasukan yang diperintahkan oleh Rasulullah, kira-kira seperti ini ilustrasinya. Ayo seberangi sungai. Kita semua menyeberangi sungai rame-rame. Pesan beliau adalah, nanti ketika kalian menyeberangi sungai, maka pungutlah, bawalah apa yang kalian pijak di dalam sungai itu. Sebagian di antara kita tidak mengikuti apa yang Rasulullah perintahkan itu lantaran sangat memberatkan jika apa yang dipijak di dalam sungai itu kemudian dibawa. Ia tidak mengambil apapun dari apa yang ia pijak. Kelompok kedua kemudian mengambil apa yang ia pijak, akan tetapi dipilih-pilih, tidak mengambil semuanya, mengambil hanya sebagian sedikit saja. Dan kelompok yang ketiga kemudian mengambil apapun yang ia pijak, apapun yang ia pijak, ia bawa, ia ambil. Ketika sampai di darat kemudian sang komandan memerintahkan, silakan kalian buka apa yang kalian bawa dari apa yang kalian pijak tadi. Sebagian membuka, sebagian lagi diam saja. Yang diam saja ini lantaran tidak mengambil apapun dari apa yang ia pijak. Yang membuka mendapat bagian sedikit lantaran tadi dia ngambil hanya sedikit dari bagian itu. Dan yang lainnya mengambil sangat banyak sehingga ia mendapatkan banyak. Ketika dibuka ternyata apa yang ia kumpulkan itu adalah mutiara semuanya. Ini adalah ilustrasi Ramadan kita hari ini. Di antara kita ada yang mengambil berkah Ramadan sangat banyak. Di antara kita juga ada yang mengambil berkah Ramadan ala kadarnya. Dan di antara kita mungkin tidak ada yang mengambil apapun dari berkah Ramadan yang disediakan ini. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kita masuk ke dalam kelompok yang pertama yang mengambil banyak berkah Ramadan di suasana pandemi hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah hari ini saya ingin menyampaikan satu tema terkait dengan takwalah kunci penyelesaian semuanya. Saya ingin cerita dari satu hadis terkait dengan perang Badar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara, pada tahun 1440, tepatnya pada tahun kedua Hijriah, terjadi peperangan Badar. Dan ini pertempuran atau peperangan yang kali pertama dalam sejarah Daulah Islam. Ketika Rasulullah hijrah ke kota Mekah, ini adalah pertempuran peperangan pertama yang sangat besar sehingga disebut sebagai Yaumul Furqan, hari pembeda antara yang hak dengan yang batil. Saking dahsyatnya, saking besarnya peperangan awal ini, di mana Rasulullah dan kaum mukminin berhadapan dengan kaum musyrikin. Inilah momen yang menentukan berlanjut atau tidaknya dakwah Rasulullah. Anda bayangkan pada pertempuran, pada peperangan ini kaum mukminin hanya berjumlah 313 orang. 313 orang menghadapi kaum musyrikin yang jumlahnya 3 kali lipat, 1000 orang. Tidak masuk akal jika satu pertempuran yang satu hanya 313 orang dan kelompok lain 1000 orang. Tapi inilah yang terjadi dalam pertempuran Badar, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Tahukah Anda apa yang terjadi setelah pertempuran ini? Yang terjadi setelah pertempuran ini adalah bahwa kaum mukminin dapat menghancurkan kaum musyrikin yang jumlahnya 3 kali lipat itu. Hanya 14 orang yang wafat sebagai syuhada di kalangan kaum mukminin dan puluhan orang
yang tewas dari kaum musyrikin serta ratusan orang yang ditawan ketika itu. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu besar pertempuran ini. Tapi Rasulullah ketika ia pulang ke Madinah setelah bertempur, ia bersabda di tengah-tengah para sahabatnya yang masih basah dengan keringat, yang masih luka-luka dengan bekas sayatan pedang, panah, tombak dan sebagainya. Kata Rasulullah, roja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru saja kembali dari pertempuran yang kecil menuju pertempuran yang besar. Dari pertempuran yang kecil kepada pertempuran yang besar. Dari peperangan yang kecil kepada peperangan yang besar. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa sesungguhnya pertempuran peperangan yang besar itu? Wa ma hiya jihadul akbar. Kata Rasulullah, jihadun nafs, memerangi dirimu sendiri dan ambisimu sendiri. Itu kata Rasulullah.